Selamat malam sahabat GBIB yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam program Night Call GBIB bersama dengan saya, Pendeta Sergius Sulisa, yang sekarang melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GBIB Sola Gracia Batu Licin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Bapa, agar kami bukan hanya menjadi pembaca firman Tuhan yang setia, tapi kami juga belajar menjadi umat-Mu yang setia melakukan firman. Terima kasih Bapa. Inilah kami, sapalah kami dengan firman-Mu. Amin. Sahabat GBIB yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terambil di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-12, ayat 7 sampai dengan ayat 9 yang menyatakan demikian. Kemudian timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu berperang bersama malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama dia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GBIB terkasih, melalui pembacaan ini, Yohanes membagikan penglihatannya tentang apa yang ia lihat sebagai sebuah peperangan di surga. Peperangan antara Mikael dan malaikat-malaikat melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Kalau kita membaca di dalam perikop sebelumnya, kita tahu kenapa peperangan ini terjadi. Kita bisa mengatakan bahwa naga ini ingin mengambil anak yang dilahirkan oleh perempuan. Ketika anak ini telah diambil dan telah bersama dengan Allah, maka naga pun harus berperang melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya untuk mendapatkan anak itu. Tentu Mikael tidak tinggal diam melawan naga dan pasukan-pasukannya. Dalam peperangan yang begitu sengit, naga berhasil dikalahkan. Ia bersama dengan malaikat-malaikatnya diusir dari surga. Ia dibuang ke bumi. Sehingga kisah ini sering kita lihat, sering kita anggap sebagai asal-usul kejahatan dalam dunia ini. Atau mungkin bacaan kita juga bisa kita lihat, atau biasa kita lihat sebagai sebuah kisah tentang pemberontakan salah satu malaikat Allah, yaitu iblis. Di mana perlawanan ini kalah dan akhirnya iblis dilemparkan ke bumi. Tapi sebenarnya Yohanes tidak sedang bercerita tentang asal-usul kejahatan dalam dunia ini. Yohanes hanya ingin memperlihatkan melalui gambaran peperangan surga antara naga dan Mikael
adalah sebuah peristiwa kekalahan bagi iblis. Sehingga ini menjadi sebuah kenyataan bagi Yohanes. Bahwa sekalipun iblis akan terus memerangi orang percaya, akan terus melancarkan serangannya terhadap umat percaya, tapi hasil akhir bagi Yohanes sudah diketahui. Iblis pasti kalah. Dalam berbagi wahyunya ini, Yohanes melihat bahwa serangan-serangan iblis terhadap orang percaya adalah sebuah perbuatan yang sia-sia. Karena pada akhirnya, toh mereka juga akan kalah. Iblis tetap menyerang umat percaya, walaupun ia tahu di akhir nanti ia pasti akan kalah. Bahkan iblis tahu dia juga telah kalah dalam peristiwa salib. Bagi Yohanes, kekalahan telak iblis terjadi pada saat Kristus berada di kayu salib. Kalau kita membaca dalam pasal 12 ayat 11, di situ diungkapkan juga bagaimana darah anak domba atau darah Kristus mengalahkan perlawanan iblis. Bahkan juga dalam ayat 11 tersebut dikatakan bahwa kesaksian umat percaya memegang peranan juga atau memberi andil terhadap kemenangan melawan iblis. Dari sini, sahabat GPIB, kita menjadi kuat. Kita disegarkan. Kita mendapat sebuah penguatan dari Yohanes. Bahwa kita pasti dapat menang. Kita pasti bisa mengalahkan, bisa mematahkan serangan-serangan iblis. Hanya mungkin kita saja yang masih belum menyadari, atau mungkin masih kecil hati, atau mungkin masih belum benar-benar percaya bahwa kuasa Kristus dapat diandalkan, dapat kita pegang untuk melawan serangan-serangan iblis. Yohanes memang tidak bercerita tentang asal-usul kejahatan dalam dunia ini. Tapi Yohanes tahu, dalam sepanjang kehidupan manusia, iblis akan terus melancarkan serangannya terhadap umat percaya. Iblis terus akan melakukan perlawanan terhadap umat percaya. Dan karena itu Yohanes juga mengatakan, seberapa banyak iblis menyerang, sebegitu juga kekuatan akan didapatkan bagi umat percaya untuk menang melawan iblis. Untuk mengalahkan semua serangan iblis. Maka kita sebagai umat percaya sadar bahwa kuasa Kristus itu benar-benar kuat. Kuasa Kristus benar-benar menolong dan memampukan kita untuk menang terhadap iblis. Maka mari kita mengandalkan kuasa Kristus. Percaya terhadap kuasanya. Bahkan dalam pasal 12 ayat 11, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu yang menyumbang atau ikut andil di dalam kemenangan melawan iblis adalah kesaksian umat percaya. Dari situ
kita juga merenungkan bahwa ketika hidup dalam dunia ini, mari kita juga terus bersaksi. Baik dalam sikap kita, melalui perkataan kita, melalui kehadiran kita dalam dunia ini, jadilah saksi-saksi Kristus yang terus memberitakan tentang firman Tuhan. Sehingga melalui kesaksian itu pun, kita terus memperpanjang dominasi Kristus terhadap iblis. Dan kita terus bersaksi untuk menekan segala perlawanan-perlawanan iblis yang terus dilancarkannya dalam dunia ini. Sehingga akhirnya nanti kita boleh beroleh kemenangan sejati ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Itu firman Tuhan bagi kita sekalian yang boleh kita renungkan bersama dalam malam hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah kami tetap percaya bahwa kami mampu menang terhadap segala serangan iblis. Ampunkan kami Tuhan kalau kami merasa lemah, kami merasa tidak mampu, kami terlalu takut terhadap serangan-serangan iblis, kami terlalu takut terhadap kuasa-kuasa iblis. Padahal kami tahu kuasa-Mu lebih besar dari kuasa iblis. Harusnya kami lebih takut terhadap kuasa-Mu dibandingkan dengan kuasa iblis. Bantu kami ya Allah Bapa, kuatkan kami. Biarlah kuasa-Mu dapat terus boleh kami andalkan dalam melawan setiap serangan-serangan iblis dalam kehidupan kami. Yang hadir dalam berbagai macam bentuk dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih atas segala tuntunan-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan, dalam setiap usaha, kerja, ataupun pendidikan yang boleh kami jalani. Terima kasih Tuhan akan segala hal yang boleh kami jalani, akan segala sesuatu yang boleh kami terima, akan segala sesuatu yang boleh kami alami dan kami rasakan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua itu boleh terus menguatkan iman percaya kami. Dan ketika kami akan beristirahat, kami serahkan istirahat malam kami dalam tangan pengasihan. Tuhan yang jaga, lindungi kami. Biarlah kami boleh memulihkan tenaga kami, memulihkan pengharapan kami, memulihkan segala iman kami. Agar ketika Tuhan izinkan kami ada di hari esok, kami boleh menjelang hari berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami, dengan tenaga yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pengharapan dan iman yang baru. Kami mohon ampun ya Allah Bapa akan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Ampunkan kami ya Allah Bapa. Dan inilah doa kami di malam hari ini, dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, sampai berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Tuhan memberkati kita sekalian.